Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Waalaikumsalam. Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini menanggapi semaraknya hoak yang ada di lingkungan kita, terutama terkait dengan tenaga kesehatan yang begitu masif ya. Ini kita coba mengangkat materi terkait dengan praktek legal, pelayanan aman, suara bidan bersertifikat. Ya, bersama saya tentu narasumber yang luar biasa ya. Beliau ini baru saja ya terpilih kembali menjadi Ketua IBI Cabang Demak. Siapa dia? Beliau adalah Ibu Wahyu Puji Astuti, STR Kebidanan. Kita sapa dulu untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sehat ini biasanya saya memanggil beliau ini Kakak cantik, Kak Chan biasanya ya. Dedek Chan, Dedek Cercan, cerdas dan cantik. Oh gitu ya Kak ya, terima Dedeknya kasih. maksudnya. Karena, kecantikan tidak hanya dari wajah ya Kak ya, tetapi dari hati, Ah, perilaku, dan lain sebagainya. Dan saya melihat Kak Chan ini ya, ini luar biasa sekali sehingga apa, tahun ini terpilih kembali menjadi satu-satunya kandidat ya dengan perolehan suara yang terbanyak ya. Sehingga beliau terpilih kembali menjadi Ketua IBI Cabang Demak dan kita panggil ya ke sini ya untuk apa ya, untuk sharing-lah, untuk, bercakap-cakap tentang mungkin hoak-hoak yang sedang beredar saat ini ya, Kak, ya, terkait iya, dengan tenaga kesehatan. mhm, Tapi sebelum masuk ke materi, saya mhm, persilahkan Kak Chan ini ya menyapa sahabat sehat semuanya, silahkan, Kak. iya. Terima kasih Dedek Cercan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Wahyu Puji Astuti STRKEP sebagai Ketua IBI Cabang Kabupaten Demak periode ini yang kedua, ya periode 2023-2028. Kita bertemu di Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan bersama Ya, Kakak Sofi iya, yang cantik. iya. Terima kasih. Terima kasih, Kak, sama-sama cantik loh, Kak, Mhm, Kakak, saya ucapkan terima kasih dulu ya karena sudah berkenan hadir di studio mhm. narasi ini. Semoga Iya, nanti ke depannya memberikan kemanfaatan amin amin. untuk kita sendiri, Mhm, untuk masyarakat, iya dan masyarakat luas lah. iya. Nah, Amin amin. seperti itu. Nggih, siap. Kak, iya, terkait dengan legalitas dan juga praktek yang saat ini yang sedang marak Mhm, ya, ya mungkin, itu aja kalau saya melihat sih praktek di Demak ya aman ya, Kak, ya. iya, Cuman ada mhm, beberapa mungkin ada oknum yang mungkin dalam tanda kutip. Nah, mensikapi hal ini ya, ini seperti apa untuk tahapannya? Kalau kita mau, melakukan praktek itu kan beberapa tahapan harus dilalui ya, Kak, ya. iya, Nah, mhm, untuk tahapannya itu seperti apa sehingga kita mampu mengantongi perizinan untuk praktek tenaga kesehatan ini? Seperti apa, Kak? oh ya, terima kasih. Ini untuk para bidan juga ya, bidan khususnya di Kabupaten Demak, kalau akan mendirikan atau mempunyai TPMB, tempat praktek mandiri bidan tentunya harus berizin ya, eee, supaya legal, aman. Kita kan tidak tahu, apa, kalau kayak sekarang yang viral itu apa namanya, misalkan ada hari nasib, nasib Mmm. tidak ada di kalender kan, ya. Kalau kita tidak berpraktek secara aman, Mhm kan ya nanti malah, membuat, apa, tidak baguslah untuk mhm kemudiannya, mhm gitu. Jadi kalau bidan akan mendirikan praktek mandiri, tempat TPMB ya, tempat praktek mhm. mandiri bidan ada tahapannya. Ya harus mempunyai tempat praktek, Satu, itu ya. tidak Kalau fiktif ya, Kak, ya ya? enggak dong, ya harus ada ya, itu Eee, sudah diatur. mhm mhm Bahkan di bidan itu mhm ada Permenkes ya, mhm yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu Permenkes nomor 28 mhm tahun 2017. Itu mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. mhm mhm. Di situ sudah lengkap, Lengkap ya? ya, yang harus dipenuhi,
misalkan tempatnya, kemudian, ada berapa ruangan, kemudian ada sarana dan prasarana, Mhm. obat yang harus disediakan, kemudian forum-forum administrasi yang harus disediakan, itu lengkap. Lengkap. Bahkan mengatur juga plangnya. Mhm. Plang itu nanti ukurannya 60 kali 90 itu ada di situ diatur. Mhm. Kemudian ada juga pengaturan tentang ini, izinnya ya, terus kemudian ada pembinaan pengawasan itu diatur semua di situ. Iya. Jadi eee, pertama tadi ya, harus Mhm. mempunyai tempat praktek dengan sarana dan prasarana yang tertuang dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017. Kemudian yang kedua, itu harus mempunyai akun SISDMK. Nggih. Masing-masing ya, Kak, ya? Iya. Masing-masing nakes ya? Iya, Mhm. SISDMK. Jadi ini untuk akun SISDMK kan Mhm. kalau yang sudah bekerja di rumah sakit Mhm. atau puskesmas sudah punya, Mhm. tapi itu kan, di instansi. Di Lah instansi, ini kan untuk praktek mandiri di mhm rumah, mhm. itu dia harus mempunyai akun yang beda. Mmm. Jadi mempunyai akun untuk praktek mandiri bidan. Nah itu kita mengajukan ke mana? Mhm. Kita mengajukan ke Dinas Kesehatan. Mhm. Itu ada formnya yang tinggal mengisi dengan menyertakan fotokopi STR, kemudian fotokopi KTP, dan bagi yang perpanjangan dengan fotokopi SIP yang lama. Mhm. Itu. Nggih. Artinya ini semuanya sudah diatur, sudah tinggal melengkapi saja untuk pemberkasannya, gitu ya, Iya Kak, iya. ya? Tahapannya cukup mudah sekarang ya, Kak, ya? Iya, Karena mudah. tidak, online ya, Kak, ya, Online. kebanyakan ya, Ya nanti online. online. Ya nanti penjelasan selanjutnya Betul, gitu. iya Ya. betul. Kemudian ini, Kak, tadi kan sempet ya Kak Mhm. Wahyu ini, menyinggung tentang pengawasan dan pembinaan. Nah, ini dari IBI sendiri seperti apa ini untuk pengawasan dan pembinaan terhadap anggota-anggotanya? Nggih. Boleh meneruskan itu tadi Kakak, Apa ya? meneruskan yang tahapannya tadi Oh iya, belum yang tahapan selesai belum selesai belum juga. selesai, masih ada lagi, ya. Boleh boleh sebelum Nanti itu ya. nanti Mhm. biar lebih jelasnya Mhm ya mhm nanti. mhm. Ya boleh meneruskan ya? Ya. Boleh. Yang ketiga Mhm. nanti kalau yang dia pengajuan baru, Mhm. pengajuan apa, surat izin praktek baru, Mhm mhm. nanti akan dikunjungi oleh IBI cabang. Oh iya, Ya. verifikasi Ya, lokasi diverifikasi ya. ya, diverifikasi, Mhm. divalidasi nanti, Mhm. sudah layak untuk mendapatkan perizinan, sudah Mhm. sesuai atau belum, Mhm. gitu. Terus setelah, kita ACC, Mhm. nanti kan tadi pemohon kan mengajukan permohonan Mhm. akun SISDMK. Ya. Nah itu nanti setelah di ACC, disetujui oleh Dinas Kesehatan, nanti akan ada pemberitahuan lewat, WA. Nah, Mmm. setelah ada pemberitahuan lewat WA, akunnya tadi, itu nanti bisa diaktifasi. Mmm. Nah, setelah nanti diaktifasi, di akunnya tadi toh, baru bisa, download MPP, Itu MPPD. bisanya di mana, Kak? Download-nya Download-nya? Di HP di HP ya? Di Play Store masing-masing. ya? Iya, Play Store. Kalau yang itu Android, kalau yang Iya itu, yang Apple dan lain sebagainya, mungkin di App Store ya, Kak, iya, ya? mhm, Heeh, iya masih ada ya? iya, ada MPPD. MPPD, mhm, Heeh heeh. Mall Pelayanan Publik Publik Digital. oh digital, Ya ya. baik. Jadi, nanti di MPP itu, Mhm. kan sudah mempunyai akun Satu Sehat ya, Mmm. akun kan ada 2 Mhm. akun Satu Sehat. Akun Satu Sehat itu yang untuk STR dan SIP. Kalau Mhm. akun SISDMK nanti yang untuk praktek mandiri bidan. Mhm. Nanti, mengisi di situ kalau sudah aktivasi tadi ya. Terus nanti download di MPP ya, download di MPP itu dengan menyiapkan STR seumur hidup, nggih, kemudian KTP, kemudian, ini foto seragam IBI, foto seragam Iya, IBI yang berseragam IBI, Kak? iya, Heeh. seragam IBI lapangan seperti yang Mhm saya pakai mhm. ini, yang background biru, Mhm. nggih. Kemudian, tadi sudah mempunyai apa, tempat praktek tadi ya, di MPP nanti, bisa mengisi itu. Nah, nanti setelah mengisi MPP di, MPPD tadi, itu nanti akan ada ini visitasi. Mhm. Jadi itu kan Din PMPTSP, itu nanti bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan nanti akan membentuk tim akan memfasilitasi. Jadi akan memverifikasi dengan visitasi langsung. Jadi tidak mungkinlah fiktif, kan ya dikunjungi, Dikunjungi. ya divisitasi kan nggak mungkin fiktif kan. Mhm.
mhm, Nah, nanti setelah, di ACC, disetujui ya oleh Dinas Kesehatan tim tadi, kemudian, dari Din PMPTSP, dari MPP maaf, mhm, MPP tadi mhm, klik izin nakes. Di situ mmm, ada izin nakes, izin praktek mandiri bidan. Nanti melanjutkan itu, mengisi, kemudian, 3 hari setelah ngeklik izin nakes tadi, bisa di-download sudah jadi SIP-nya. oh gitu ya. Iya, Jadi gratis semudah ya. itu. Iya, mudah. Jadi, Mhm. menghindari pungutan-pungutan liar Iya juga iya kan iya gitu dan sangat praktis nih iya sebenarnya ya, Kak, iya, ya. Cukup itu tadi download, MPPD di iya Play Store. iya. Mhm. Nah, tapi kalau mau mendirikan TPMP tadi juga harus izin dengan IB cabang juga. Iya, Mhm. nanti kita arah-arahkan gitu. Iya, Heeh, soalnya iya. kan juga organisasi Iya, profesinya ya, Kak, ya, mhm mhm, supaya, di kemudian hari itu tidak timbul-timbul iya, masalah mhm, akibat praktek yang iya dilakukan, iya, seperti itu. Jadi artinya kalau sudah terstruktur sekali seharusnya sudah tidak ada lagi orang praktek yang sembarangan ya, Kak, ya? yang ilegal maksudnya Mhm, ya. yang ilegal Iya harusnya ya, Kak, iya. ya? Seperti itu. Kalau menemui yang ilegal seperti apa ini, Kak? Ya, kalau menemui yang ilegal, kalau ada laporan dari Mhm masyarakat, mhm. kita melakukan pembinaan. Iya, Pembinaannya. dan langsung sidak. Mhm mhm. Ya, perlu diketahui ya untuk IB cabang Kabupaten Demak ini mempunyai 6 ranting, Mhm ya, ranting Bintoro di 51 sampai 6 dengan anggota 940 yang aktif, mhm mhm. yang praktek itu 415 sampai Mmm. saat ini. Ya, jadi, untuk, 415 ini ya harus yang legal Yang supaya aman, legal. ya. Artinya yang tidak praktek ya harusnya jangan praktek, kalau mau praktek harus mengurus Iya, mengurus ya, Kak, mhm, ya, iya supaya legal. iya, Kalau orang legal itu kan ya jalannya enak, aman ya, aman, aman, nyaman juga, terus iya nanti kalaupun ada permasalahan tentu akan ada, apa ya, dukungan dari iya OP iya sendiri untuk, pendampingan dan lain iya sebagainya gitu. iya Ngomong-ngomong tentang pendampingan tadi, Kak, seperti iya apa ini? iya, pendampingan kita, sebagai organisasi profesi ya, Mhm sebagai wadah dari para bidan dan juga bagi bidan yang berpraktek, ya ini, pasti membina di kode etik, di mhm profesionalisme ya, di standar profesi juga. Kemudian kita juga bersinergi dengan dinas kesehatan yang banyak anggaran kan untuk meningkatkan kompetensi mhm bidan, mhm ya. Kemudian yang, dari Dinpermades juga kita juga bersinergi dengan Dinpermades untuk meningkatkan kompetensi bidan khususnya di pelayanan kontrasepsi. Jadi, tetap terus itu dari stakeholder. Yang dari rekanan, kita juga mhm ada seminar, webinar untuk meningkatkan kompetensi juga. Kemudian dari organisasi sendiri ada pelatihan ya, pelatihan, apa, untuk meningkatkan kompetensi, misalnya midwifery update gitu. Jadi untuk pembinaan seperti itu ya. mhm Kalau untuk pembinaan juga, sebenarnya yang ini, apa, di dinas kesehatan. mhm Kita, berkolaborasi, mhm bersinergi dengan mhm dinas kesehatan untuk melakukan pembinaan dan mhm. pengawasan. Kalau pembinaan dan pengawasan itu kan lebih untuk meningkatkan mutu pelayanan dan untuk keselamatan Itu pasien. yang pembinaan? Iya, Mhm untuk keselamatan pasien juga keselamatan bidan. Kalau mhm berizin kan tetap mhm bidan juga aman, mhm pasien juga aman gitu. mhm. Jadi ada melekatlah Melekat. pengawasannya ya. Kemudian, untuk pengawasan itu juga kita memastikan bidan itu, patuh Mhm patuh pada aturan, patuh mhm pada SOP, patuh mhm pada kewenangannya. Dan kalau tidak patuh dan mhm ada pelanggaran, itu mhm nanti kan, kita, ini melakukan pembinaan, tapi mhm juga memberikan bantuan, ya mhm memberikan bantuan kalau diperlukan. Jadi mhm kalau ini kan karena perizinannya dari Pemda melalui Din PMPTSP dan Dinas Kesehatan, mhm tentunya yang melakukan pengawasan juga dari Dinas Kesehatan. mhm Dinas Kesehatan memberikan teguran tertulis atau teguran lisan, teguran tertulis atau mencabut SIP, mhm itu kan dalam sistem pengawasan tadi. Kalau mmm. misalkan ada bidan yang melanggar wewenang gitu.
Tapi kalau organisasi ya kita sebagai ibunya lah, namanya ibunya Mhm, itu ya membina lah gitu, mhm, membina. membina Ya kalau itu untuk yang mencabut ya dari dinas dari dinas kesehatan. kesehatan. Jadi Iya mungkin ada tupoksi dan ranahnya iya sendiri-sendiri ya, iya Kak, ya, iya, seperti itu. mhm, Terus, ini Kak, tadi kan kita berseliweran nih, mhm. berseliweran hoak-hoak Oh iya, terkait dengan, praktek tenaga kesehatan mhm, khususnya ini bidan, iya, gitu kan. mhm Nah, menjawab ini, tantangan hoak ini ya, mhm. bagaimana BIB ini mensikapinya? Oh iya Mhm, iya. Kalau untuk, hoak-hoak itu, mhm, selama ini ya kalau ada hoak itu kita verifikasi dulu. mhm, Kita verifikasi, kita cari sumbernya dari mana mhm, itu, kita konfirmasi, mhm, eee, jangan sampai yang hoak-hoak itu tersebar. Ya, mmm, tersebar sampai luas kan, mhm, namanya hoak berarti kan tidak benar dan tidak mhm, bertanggung jawab. Nah, itu supaya tidak sampai ke mana-mana ya. Kemudian, kita lapornya ke pihak berwenang. Pihak berwenang di sini adalah dinas kesehatan. mmm, Jadi kita melapor kepada dinas mhm, kesehatan sehingga nanti yang untuk apa ya, action mhm, untuk membantu, bidan-bidan atau apa mhm, itu ya dari dinas dari kesehatan. dinas Iya, kesehatan karena yang ya, mengeluarkan adalah dari pemerintah daerah, dalam hal ini kita tenaga kesehatan ya dari dinas kesehatan, seperti itu. Jadi, hoak-hoak itu jangan sampai melebar ke mana-mana, iya, gitu. artinya ada, segi kalau kita muslim ya tabayun gitu ya, Kak, Mhm ya. mhm. Bener nggak ini info Nah, yang iya, pertama, harus verifikasi, sumbernya di mana, mhm siapa mhm. pembuatnya, Nah, kemudian kalau mhm misalnya sudah ketemu, bener nggak mhm info ini, gitu mhm, ya, Kak, iya, ya. Mungkin mhm dari beberapa sisi yang mhm, digali ya, Kak, iya, ya. Karena memang mhm, kadang netizen itu pengennya maha benar, nah, Kak. tapi Netizen tuh selalu cari celah gitu, iya, sedangkan kita apalagi kan di Indonesia ya, iya betul, mhm sedangkan kita kalau memang sudah legal ngapain takut, mhm, kan iya, seperti itu ya, Kak, ya. mhm, Jadi ya, itu mmm, ya, Kak, ya, iya IBI mensikapinya ya dengan cara tadi ya, iya, eee, verifikasi, verifikasi bener iya, bener nggak nggak, gitu, sumbernya dari dari mana, mana, iya siapa iya, pembuatnya gitu, iya. jangan-jangan ini, hanyalah buzzer gitu ya. Iya, jangan sampai mengganggu stabilitas. Iya betul, dengan seperti Mhm, itu jadi, mhm, seharusnya nggak mengganggu malah jadi gangguan tersendiri mhm, bagi iya organisasi iya, gitu ya, Kak, ya, mhm, seperti iya, itu. Baik terus kemudian, Kak, ini, seneng nggak, Kak, diundang ke sini nih? seneng banget. Heeh, Ini kan media sosial yang terpercaya dan terpercaya bertanggung ya? jawab. Iya karena menghadirkan salah satunya ini narasumber seperti Kakak cantik ini ya, Mhm, Wahyu ini ya, ini dari kita hadirkan. dari tadi dipuji, sesek mana. Artinya, yang kita hadirkan ini kan ya orang-orang kompeten dengan, kualifikasi pendidikan yang jelas, seperti itu ya, Kak, ya. Mhm Terus tadi, Kak, untuk, tadi beberapa bidan kan ada yang nggak praktek ya, Kak, ya. mhm Terus kemudian kalau dia berkeinginan untuk praktek gitu, mhm. tetap harus laporan ke OP gitu apa gimana? Iya Heeh, iya tapi tetap dalam pantauan ya, Kak, ya? iya, dalam Terus pantauan. kemudian, kalau setiap tahun itu kan memang ada, apa Mhm ya, lulusan para bidan dan lain mhm sebagainya, itu mhm. juga sama ya? Iya Treatment-nya sama? iya, sama. Langkah-langkahnya juga Dia sama? harus menjadi anggota IPI dulu. Iya, Heeh. Tiba-tiba kalau belum jadi anggota IBI, terus kemudian mhm melakukan praktek, artinya dia tidak berizin, tidak mhm punya SIM ya, tidak punya SIM mhm. untuk prakteknya. Kemudian praktek dan melakukan kesalahan itu bagaimana, Kak? Nah, ya itu. Wah itu, masalah juga ya, Masalah dia juga dia ya? tidak jadi anggota IPI Mhm. terus praktek, Kan artinya kan tidak ranah kita, iya walaupun dia lulusannya bidan. iya, lah Jadi iya bukan tanggung jawab kita iya dong? iya, karena kita kan tadi ya, ada fungsi Heeh, pendampingan dan pengawasan mhm. kan bagi yang Bagi anggota yang IPI. anggota, Iya jadi iya, begitu netizen, mhm, jadi harus masuk ke wadah dulu. wadah dulu. Iya, Artinya kan karena memang lulusan itu kan banyak sekali ya, Kak, mhm, iya ya. Mungkin kan ada yang tidak bertanggung jawab terus kemudian iya membuka, padahal dia tidak punya SIM untuk membuka iya praktek.
kemudian dia membuat kesalahan, Nah, ya iya. sudah dia karena di luar ranah Iya, di luar ranah ranah kita. Iya, tapi ya kita, proses pembinaan gitu ya ya? kita sebagai organisasi ya, Mhm, itu nanti ya, karena membawa IP, sosialisasi ya heeh, sosialisasi. mhm Mungkin ada yang kayak gitu kan ya mungkin ada yang nggak tahu, mhm, eee, ternyata dia nggak tahu, nah ternyata dia caranya nggak juga tahu, nggak tahu, lah ya salahnya akhirnya nggak kita tahu. Nah giring, kita giring, ya kita giring mhm, sosialisasi, mhm, kalau mau berpraktek ya harus begini ini begini 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 begini, begini, tidak kok langsung itu kayak heeh. apa, jualan apa gitu ya. Itu jadi harus, gini, harus apa, kita apa ya, jemput bola bisa, Mhm jemput mhm bola. Kita kan bisa kerjasama dengan institusi pendidikan mhm juga, mhm kan nanti mhm biar disosialisasikan. Sebenarnya juga sudah ada sosialisasi dari, mhm. institusi pendidikan ya, pas pada saat lulus itu Mhm. nanti, apa, dia Langkahnya harus harus begini iya, begini harus begini, harus sudah di melapor ke kotanya masing-masing, mhm kota kabupatennya mhm masing-masing untuk mhm. menjadi anggota Iya, IPI. karena ada wadahnya Iya sendiri ya, Kak, ya. iya, Mhm sebenarnya seperti itu, mhm tapi ya namanya manusia mungkin ya mhm. ada yang Khilaf ya, iya, kadang ada yang khilaf, khilaf, iya ada yang nggak ngerti nih, aku harus iya ngelangkahnya seperti apa nih, walaupun iya, sudah mendapat apa, mhm, pembekalan dari pembekalan sudah, pendidikannya, iya, seperti mhm, itu. iya. Ya itu nanti ya, Mhm, apa, menjadi masalah baru kan kalau ada heeh, nggak berizin, temu-temu ada seperti itu ya, mhm kita ya kembali ke awal lagi, sosialisasi mhm. lagi. Mhm Begitu para sahabat sehat, ini mhm terkait dengan izin, yang apa ya, perizinan terkait dengan tenaga kesehatan khususnya IBI itu ya atau mhm bidan, seperti itu. mhm Ini kan kita undang, Kak. mhm. Kemudian ini peran media ini dalam apa ya namanya, dalam mengedukasi dan juga literasi ke masyarakat itu seperti apa ini? Ya kalau media sosial sekarang kan anu ya, menjadi nomor satu ya. Nomor satu, Iya, orang nggak bisa meninggalkan nggak medsos bisa ya, Kak, ya? iya. Jadi ya Dari bayek sampai lah ya lansia ya, Kak? iya, media Mhm sosial itu kan penting banget ya, mhm penting banget, dan juga ini untuk menyebarkan informasi itu penting mhm. banget. Nah di sini peran media sosial ya harus yang terpercaya, harus Mhm. yang benar, harus yang tanggung jawab Contohnya, sehingga Kak? ya contohnya Kompi Sehat, Oh iya, mhm, contohnya Ngopi podcast Sehat, ini ya? iya. Heeh, Jadi, terus? apa, karena masyarakat itu kan juga, apa, kritis ya, Mhm kritis. Jadi, jangan sampai masyarakat diberi yang hoak-hoak ya, mhm. berita-berita hoak. Jadi media sosial yang bagus, yang efektif itu yang memberikan, materi, Edukasi. edukasi itu yang benar, yang bertanggung jawab. Karena Mhm. dia fungsinya sebagai penyebar informasi, Mhm. gitu. Juga untuk meningkatkan literasi kesehatan ya. Ini kan juga materi-materi yang sudah ada di Ngopi Sehat kan bagus-bagus ya Mhm untuk meningkatkan literasi mhm kesehatan, mudah diakses juga ya, mhm klik YouTube, mhm. Ngopi Sehat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak gitu kan Ke gampang diakses ya. gampang diakses, kekurangannya satu, Kak, Apa? butuh kuota. Iya, Iya, Kak, iya, heeh, enggak, Mbak, tapi di manapun, banyak kok WiFi-WiFi bertebangan. serba suki mau mobil Iya, kan. Dan juga, itu nggih. di samping mudah diakses Mhm juga mudah dipahami, mhm. ya dibimbing oleh Kak Sofi Eee, tentunya ya, bagus, nggih mhm. cantik deh. Kemudian, Mhm juga untuk merubah perilaku, media mhm. sosial bisa merubah perilaku Mhm ya. mhm. Ya contohnya nanti kalau, semoga kita bisa memotivasi ya Mhm untuk bagi bidan yang belum berizin ya, nanti mhm. bisa termotivasi untuk mengajukan izin supaya pelayanannya juga aman ya, Mhm. bidannya aman, klien-kliennya juga Heeh. aman, gitu ya. Di samping itu juga sebagai ini, pencegahan apa ya, bisa pencegahan, penyakit juga ya, Mhm kalau secara umum ya, mhm secara umum bisa mencegah penyakit mencegah penularan penyakit juga untuk gaya mhm hidup sehat gitu, dan juga bisa, meningkatkan akses kesehatan. mhm mhm. Jadi apa, misalkan sini, "Oh Kak Sofi, nanti ini tadi kan permasalahan izin nakes, bisa, di IBI, bisa mengakses, media sosial IBI tentang perizinan ini nanti, IBI kan punya Instagram juga, TikTok juga, YouTube juga. Nanti, kalau ingin tahu, tentang perizinan bisa mengakses di IBI, di apa,
di media sosialnya IBI Mhm. Cabang Kabupaten Demak, Di seperti situ itu. banyak informasi ya, Kak, ya, Iya digulirkan ya, Kak, iya ya. iya, Artinya sekarang yo tinggal klik aja, tinggal mhm, geser-geser aja, scroll-scroll info ya terkait iya, dengan perizinan ini. Jadi sangat mhm. mudah sekali. Iya iya, dan juga dari Dinas Kesehatan juga selalu sudah, lewat Zoom gitu kan sudah Mhm. sering sekali tentang perizinan. Iya iya, Tentang Zoom-nya itu kan karena memang untuk khusus yang beranggota, Kak. Maksudnya anggotanya kan, iya. bagi yang di luar kan belum tahu Oh iya, kan, seperti itu. heeh, Mhm. iya. Nanti ya bisa mengakses ini, Mhm mhm. Ngopi Sehat ini, Mhm. kemudian juga di, media sosial IBI. Jadi media sosial sangat penting sekali. Mhm. Jadi biar, apa, mengedukasi ke masyarakat, jadi bisa melakukan ini, apa, tahap-tahap tadi untuk mengajukan izin tadi. Nggih. Baik, seperti itu nggih, para sahabat Mmm, sehat semuanya, terutama ibu bidan ya, yang lulusan bidan mungkin baru atau baru fresh graduate gitu mhm kan, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mhm pantengin channel kita ya, tetap stay tune sampai selesai, infonya seperti apa, nanti terapkan. mhm Seperti itu, cukup mhm mudah gitu mhm, ya? iya. Heeh, Heeh, terus ada tambahan Kak Sofi. apa Kak? Jadi kalau misalkan dia ikut di bidan Mhm, atau ini, ikut di kalau di klinik, di mhm, puskesmas, di rumah sakit mhm, itu sudah jelas ya mhm, SIP pertama kan, eee, ke situ, ke mhm, puskesmas, mhm, rumah sakit atau klinik. mhm, Tapi yang untuk PMB, mhm, TPMB misalkan ya, saya punya TPMB itu mhm, misalkan saya merekrut bidan, mhm, itu juga harus punya SIP Kak. mmm, Jadi harus mengajukan SIP mhm nanti. mhm mhm, Tapi dia, kerja di bidan tiba siapa, di harus PPMB siapa harus gitu. punya tadi SIP Iya juga ya, iya Kak, harus punya. walaupun ikut Iya walaupun dengan ikut bidan, klinik atau bidan bidan, bidan. sebagai Iya aspri-nya iya mungkin ya, iya, mitra mitra ya, mitra ya, mhm, seperti itu. iya, Jadi mhm jangan khawatir, mhm, tidak ada yang ini ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang legalitas iya, dari praktek ibu bidan ini. mhm, Kalaupun ada, itu oknum. Gitu ya, Kak, ya? iya Dan pasti dari IBI tetap melakukan pembinaan, iya pengawasan, sosialisasi, iya, dan lain mhm, sebagainya sehingga, yang seharusnya keluar jalur segera kembali gitu ya, iya Kak, ya, ke jalur balik yang benar. balik ke jalan yang benar. Iya, Iya, ber iya iya, betul. Artinya ya kalau sudah jalannya benar, sudah legal, mhm, kemudian, punya sertifikat mhm, dan tinggal, iya menjalankan praktek. iya. Sebenarnya di ini, di Demak, Dinas Kesehatan Mhm, itu mempermudah dengan yang praktek tuh masih, AMD D3 kebidanan masih boleh praktek, mhm, nggih. Kalau mmm, mengacu pada Undang-Undang mhm, Kesehatan yang mhm, baru Nomor mhm, 17 2023 mhm, itu kan, TPMP harus sudah profesi. mmm. Tapi ini karena ada, apa ya, ini ada kelonggaran, jadi Mhm, masih bisa, masih masih bisa, boleh. Ya, boleh ya? jadi masih mudahlah, ya. Mhm, Jadi yang belum mempunyai izin ya segera untuk segera urus urus. supaya Iya aman hidupnya, iya. prakteknya juga Iya aman, iya, gitu Kak. soalnya kalau nanti tahun 2028 harus profesi kan kita yang belum ini, belum melanjutkan pendidikan untuk profesi kan Mhm, harus sekolah profesi dulu, mhm. kuliah profesi Tahun dulu. berapa ini Kak? 2028 diberi kelonggaran sampai 2028. Artinya yang belum ya, ya segera Iya, segera melanjutkan ke jenjang profesi, profesi. gitu Iya nggih. iya. Ya, menarik sekali, Kak. Semoga Mhm bisa menjawab ya mhm dari berita-berita yang sudah beredar ya, mhm. mungkin walaupun tidak banyak sih, cuman Iya hanya seberapa, tetapi harus kita luruskan di sini ya, iya Kak, ya, iya. seperti itu. Kak, pengennya terus-terusan, Mhm, Kak, tapi karena waktu juga yang harus iya. memisahkan, Mhm, kita cukup sampai di sini ya, iya Kak, ya. iya Tetapi sebelum kita akhiri, mohon untuk closing statement-nya, Kak, terkait dengan materi kita. Silahkan, iya Kak. iya, terima kasih. Mhm, Bagi teman-teman bidan yang akan mendirikan TPMP baru dan bagi perpanjangan, segeralah mengurus, perizinan ya, sekarang mudah di MPPD, iya, tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk dikunjungi, ya tetap semangat ya, semua akan dipermudah. Kemudian, kalau sudah kita rasanya aman ya, aman. Nyaman kalau sudah punya izin dan juga kalau tidak punya izin kan namanya, ilegal. Nah, kita nggak suka yang ilegal-ilegal karena apa?
Ya, nanti kita kan mencari keberkahan juga, dalam berpraktek itu ya, mencari keberkahan dari praktek itu. Kalau berizin, insya Allah berkahnya pasti lebih banyak, gitu. Jangan takut, eee, kalau dibayangkan mungkin, "Aduh ini syaratnya ini," nggak usah dibayangkan, langsung berproses saja, kalau kurang jelas nanti bisa ke sekretariat IBI, ya, kita pasti akan mengawal panjenengan semuanya. Eee, untuk mendapatkan izin. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mmm, Demikian nggih, untuk sahabat sehat, closing statement dari narasumber kita dan sebelum kita akhiri kami ucapkan terima kasih Kak, sama-sama. sudah berbagi Mmm, ilmu banyak sekali ya, iya khususnya terkait dengan perizinan praktek ini. Semoga memberikan manfaat iya. yang lebih Amin luas amin. lagi. Amin amin ya rabbal Seperti alamin. itu. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita, Bu Wahyu Puji Astuti. HA dan juga Mas Niam yang ada di belakang layar juga undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan Amin amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.